Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sophia. Saya adalah guru mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan atau PKK di SMKN 1 Cimahi. Berikut akan saya sampaikan video pembelajaran mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan di kelas 11 semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Adapun tema materi yang akan disampaikan adalah pengelolaan persediaan. Berikut inti materinya. Pengelolaan persediaan adalah subbab dari materi pokok biaya produksi. Ada 6 bahasan dalam subbab pengelolaan persediaan ini. Yang pertama adalah pengertian persediaan, pengertian pengelolaan persediaan. Yang ketiga adalah jenis-jenis persediaan. Yang keempat, tujuan pengelolaan persediaan. Yang kelima, sistem pencatatan persediaan. Dan yang keenam adalah metode penilaian persediaan. Berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu pengertian persediaan, dapat disampaikan beberapa pengertian persediaan. Yang pertama adalah barang-barang yang harus ada sebelum diperlukan. Yang kedua adalah barang yang tersedia untuk dijual atau barang yang masih dalam proses produksi untuk diselesaikan, kemudian dijual. Berkaitan dengan persediaan yang termasuk kepada barang-barang yang harus ada sebelum diperlukan, misalnya bahan baku, bahan mentah, dan barang setengah jadi. Kemudian yang berkaitan dengan barang yang tersedia untuk dijual, ini biasanya adalah persediaan yang ada di perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, di mana persediaannya adalah berupa barang dagangan yang siap untuk dijual. Nah, untuk jenis persediaan yang ketiga, yaitu barang yang masih dalam proses produksi untuk diselesaikan kemudian dijual, ini adalah jenis persediaan yang termasuk ke dalam barang setengah jadi yang belum selesai diproduksi, belum selesai dan masih memerlukan proses lebih lanjut. Yang berikutnya adalah jenis-jenis persediaan. Ada 4 jenis persediaan di sini. Yang pertama adalah bahan mentah atau raw material. Yang kedua adalah bahan dalam proses atau material in process. Yang ketiga adalah bahan pembantu atau supplies inventory, dan yang terakhir adalah barang jadi. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang industri, keempat jenis persediaan ini ada di dalam perusahaan tersebut. Sedangkan untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, jenis persediaannya adalah berbentuk barang jadi. Baik, untuk selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang pengertian pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan ini adalah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha agar jumlah persediaan tetap stabil. Stabil di sini artinya tidak berlebihan dan tidak kurang. Kalau kurang, maka akan menghambat kepada kegiatan proses produksi. Sedangkan kalau berlebihan, maka akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan karena akan menyebabkan bertambahnya biaya pengeluaran untuk pemeliharaan persediaan agar kualitasnya tetap terjaga dengan baik, sementara mungkin pemasukan untuk hasil penjualannya belum pasti atau belum tentu didapatkan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut dapat kita ambil poin-poin penting dari tujuan pengelolaan persediaan. Yang pertama adalah menjaga jangan sampai persediaan habis karena akan menghambat proses produksi. Yang kedua adalah menjaga jangan sampai mengecewakan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah menjaga agar jangan sampai jumlah persediaan menjadi berlebihan. Nah, selanjutnya perlu diketahui bahwa dalam kegiatan pengelolaan persediaan ini, yang paling penting adalah kegiatan utamanya adalah pencatatan dan penghitungan. Nah, dalam kegiatan pencatatan persediaan ini ada 2 sistem yang digunakan. Yang pertama adalah sistem perpetual atau perpetual inventory system, yaitu sistem pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus, gitu ya, yang sifatnya harian.
Artinya transaksi ada barang yang masuk ke dalam gudang ataupun keluar gudang itu harus dicatat langsung pada saat transaksi itu terjadi. Jika ada transaksi terjadi 10 kali, 50 kali tetap harus dicatat. Ini untuk menghindari lupa atau kehilangan jejak atau rekam data yang masuk. Yang kedua adalah sistem periodik. Sistem periodik ini adalah sistem pencatatan yang dilakukan di akhir periode, artinya hanya dilakukan pada saat akhir periode, sehingga tidak dilakukan secara terus-menerus. Nah, dari pengertian kedua sistem ini dapat kita simpulkan bahwa sistem pencatatan persediaan itu berbicara tentang kapan pencatatan itu dilakukan. Ada dua, yang pertama adalah langsung pada saat terjadi transaksi, kemudian yang kedua adalah dilakukan di akhir periode. Nah, setelah berbicara tentang sistem pencatatan, berikutnya kita akan berbicara tentang metode penilaian persediaan. Ada 3 metode penilaian persediaan, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Metode di sini berbicara tentang barang yang mana dulu yang akan dikeluarkan dari gudang, baik itu pada saat akan diproses produksi ataupun saat akan dijual. Nah, metode yang pertama adalah FIFO. FIFO adalah istilah kepanjangannya adalah first in, first out. Artinya adalah metode penilaian persediaan di mana barang yang pertama kali masuk ke dalam gudang itu diasumsikan keluar pertama kali pula. Nah, artinya bahwa barang yang ada pertama kali di gudang itu harus dikeluarkan pertama kali juga ketika akan diproses produksi atau akan dijual. Yang kedua adalah LIFO. LIFO adalah metode penilaian persediaan yang di mana barang terakhir yang masuk ke dalam gudang itu diasumsikan akan keluar atau dijual untuk pertama kali. Jadi LIFO ini kebalikan daripada FIFO. Kemudian yang ketiga adalah average cost, yaitu metode penilaian persediaan dengan cara menghitung harga rata-rata seluruh persediaan yang ada di gudang terlebih dahulu. Jadi kalau untuk FIFO itu persediaan yang dikeluarkan itu menggunakan harganya masing-masing. Begitu juga dengan LIFO. Tetapi untuk average cost, di mana di sini menggunakan harga atau mengakomodir semua harga persediaan yang ada di dalam gudang. Nah, berdasarkan paparan materi mengenai pengelolaan persediaan, maka dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa pengelolaan persediaan adalah kegiatan yang harus dilakukan agar jumlah persediaan tetap stabil, sehingga proses produksi tetap berlangsung dan menjaga kepuasan konsumen. Yang kedua, inti dari pengelolaan persediaan adalah kegiatan pencatatan dan penghitungan persediaan yang masuk ke dalam gudang atau keluar dari gudang untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pencatatan dan penghitungan persediaan adalah sistem dan metode yang digunakan. Sistem berkaitan dengan waktu kapan pencatatan dan penghitungan itu dilakukan. Sedangkan metode berkaitan dengan memilih persediaan yang mana yang akan dikeluarkan terlebih dahulu, baik untuk dijual maupun untuk diproses lebih lanjut. Demikian paparan dari saya mengenai materi pengelolaan persediaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.